Kalau masih merasa kurang puas, langsung aja Ya. kontak. Chat aja, chat aja, Buka kok. chat aja, chat pribadi aja, chat pribadi aja. Apa sih yang menurut kawan-kawan kurang? Terlepas daripada kekurangan manusiawi. Disampaikan tadi statementnya adalah Kembali lagi di program Suara Lentera dengan saya Rusmini. Dan dengan saya Gunawan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kinerja BEM Uniska periode 2021-2022. Atau sering disebut BEM Kabinet Sahajuang. Pasti udah tahu sih ya siapa narasumber kita pada hari ini, kan udah terpampang jelas di kakak-kakak yang Pasti saat udah tahu ya. ganteng. Sebenarnya kalau bukan Kak Habibie dan Kak Erwin. Apa kabar Kak? Kabar alhamdulillah, ya alhamdulillah lah. Menuju sehat. insya Allah baik. Ya. Insya Allah baik. Untuk Kak Habibie sendiri, kesibukannya setelah lepas dari jabatan ini ngapain? Info loker ada. Enggak, kita yang pasti kan masih jenjang ini ya. Datang wisuda. Nah, ini masih progres ya. Mendatangkan orang tua ke Kalimantan ini sulit ya. Kan kau tahu ya. Kita bukan orang sini, saya bukan orang Kalimantan, asal dari Lampung, Sumatera. Jadi ada salah satu tanggung jawab yang harus kita datangkan ke sini gitu. Nah, itu. BTW selamat ya Kak. Ya, Gelar terima kasih. barunya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semoga cepat nyusul. Selamat Kak. Siap. Kalau Kak Erwin sendiri kesibukannya apa nih? Oke. Jelas ya. Ya. Kesibukan hari ini ya pasti melanjutkan apa yang memang sudah kami rumuskan di awal. Karena ini amanah yang memang harus dituntaskan sampai selesai. Ya, betul. Harus konkret, artinya kami memulai dengan suatu gagasan yang kalau kami bilang sudah matang, selesainya harus matang. Tetap bertanggung jawab kita ya. Iya, benar. Lepas daripada itu saya pun tetap bertanggung jawab di balik layar. Tetap bersamai Kak Erwin ya? Jelas. Karena Erwin adalah aku adalah Erwin. Selaras. Selaras seirama. Irama. Selaras irama. Mungkin kita bisa flashback ke belakang dulu ya. Boleh. Dari awal. Dari awal Kenapa sih kakak berdua tuh berani gitu loh untuk mencalonkan diri sebagai Presma dan Wapresma? Keren nih pertanyaannya. Ya, silakan. Oh ya, Oke. Zin. Jadi kalau kami paling suka flashback nih, artinya kami paling suka kalau misalnya diajak ngobrol tentang yang namanya berproses. Berproses itu pasti. Ya itulah adanya kami hari ini itu satu bentuk nyata, bentuk konkret daripada yang namanya berproses. Kalau ditanya ini impian 3 bulan atau pikiran 1 bulan atau pikiran bahkan semalam, enggak. Ini pikiran jauh-jauh dari awal TKKMB malah kami ngelihat kan waktu itu ada senior kita, kakak-kakak kita di BEM, wah keren banget. Nah dari situ udah ke doktrin sini, pengen dari awal yang cuma pengennya atas dasar eksistensi karena mereka itu bakal eksis, tapi makin kesini kami paham tentang esensinya. Jadi jabatan hari ini bukan lagi soal eksistensi kami, tapi soal esensinya. Gitu. Kalau ditanya lagi apa yang kami bawa, panjang lagi. Ya, itu sama. Jadi kita hari ini bukan mau menjabat, bukan. Kita tidak haus hal yang seperti itu. Tapi hari ini kalau kita berbicara eksistensi, semua orang punya tempatnya untuk bereksistensi. Tapi esensi yang kami dapat dari awal kita melihat kakak-kakak ke Mabad itu ya, kayak kok bisa gitu loh, mereka itu di hadapan beribu-ribu orang tuh seperti itu. Setelah kita telah proses yang panjang dan sama setelah kita bertemu, kita sampaikan, emang kamu mau dari kapan jadi gini? Dari gini. Sama berarti kita. Nah, itulah terbentuk dari itu sebenarnya. Kesatu paduan yang kami bawa hari ini bukan bentuk 1 bulan, 3 bulan atau 1 malam, tapi bertahun-tahun sudah kami pikirkan. Yaitu tadi mungkin dari proses-proses pemilihan, dari debat dan sebagainya kami sampaikan. Hari ini kami tidak membanding-bandingkan ya, tidak melihat oh ini kabinet siapa sebagainya, tapi apa yang memang hari ini bisa kita lakukan, ternyata di tahun sebelum tidak bisa, kita bawa. Makanya hari ini kalau kita berbicaranya adalah kami mau bikin sejarah, enggak. Karena kalau mau bikin sejarah itu cuma 2 jawabannya, sejarahnya baik atau buruk. Tapi yang kita bikin adalah pembaharuan. Hari ini kalau yang sudah baik,
kita langitkan yang baik itu, kalaupun yang masih belum baik kita perbaiki, yang jelek kita hilangkan. Nah gitu. Berarti karena motivasi dari senior-senior yang dulu ingin menjabat ya. Ya kalau motivasi sudah pasti ya, terlepas daripada senior yang manapun, motivasi pasti ada. Tapi bentuk proses yang pasti adalah bentuk proses yang panjang, karena proses itu punya titik-titik tangga tertinggi. Sebelum kita mau capai tangga yang lain, ya tangga-tangga ini dulu kita lalui. Ya, hari ini dengan Erwin, aku dengan Erwin, mungkin ini tangganya saat ini. Nah seperti itu. Semangat sekali ternyata. Dari awal kayak melihat, wis kakaknya keren nih, bisa Ya Pian melihat kakak seniornya tuh keren, bisa berbicara di depan orang banyak, dan akhirnya Pian berdua yang ya gitulah. jadi seperti itu. Dan ini masih tangga, masih ada tangga-tangga lain. Tangga-tangga yang lain. Jadi kalau dibilang apakah kami sudah di posisi tertinggi, ya Nah, belum. Masih jauh. banyak. Masih awal lah. Ya. Selama jadi Presma dan Opresma pasti banyak hambatan dong ya. Apa aja sih mungkin bisa disebutkan yang paling menghambat? Oke, kita bukan hambatan ya, nggak enak sih kalau disebut hambatan. Lebih kepada yang namanya proses, itu ya naik turun, berputar, dan seperti itu ya, bukan disebut, oh ini lebih kepada lika-liku lah gitu. Iya. Sisi kanan, sisi kiri, jalan kanan, jalan kiri ya kan. Kalau anggapannya kalau kita berbicara, kita mau ke Banjarbaru nih, kita nggak tahu ke arah Banjarbaru itu seperti apa. Bisa butuh sebahan kempes atau sebagainya, tapi lebih kepada itu sih. Jadi kayak kami sudah tahu konsekuensi gitu loh. Kalau bukan sudah tahu, lebih kayak ini Win, kita sudah pasti ada konsekuensi di dalam perjalanan ini, dalam proses ini. Termasuk Erin pun menyampaikan kayaknya seperti ini ke depannya. Oh iya, kalau memang pemikiranmu seperti itu, kita simpan itu, apakah nanti terjadi ataupun tidak, yang penting kita punya backup-nya dulu. Nah seperti itu. Tapi kalau yang kayaknya tanya tadi lebih, yang paling menghambat tuh apa sih? Kayaknya yang paling menghambat itu ya, apa ya? Nggak ada ya. Karena hari ini yang kita lihat kejadian di internal itu sudah pasti apa ya? Ya udah sering terjadi lah ya. Karena gini, kami naik ya tadi bukan cuma keinginan naik, tapi memang benar-benar berasal analisis kami. Aku punya analisis SWOT-ku, Habibie punya analisis SMART-nya. Jadi situ sudah kami rembukan apa sih bakal jadi tantangan, apa sih yang bakal jadi rintangan kita. Nah akhirnya waktu itu udah terjalankan bagi kami, ini udah kebayang, udah tahu jalannya gimana ya. Kemungkinan apa yang terjadi udah siap. Iya. Berarti diprediksikan. Ya, ada analisis SWOT yang dibawa oleh Erwin, analisis SMART yang aku bawa. Sangat saling melengkapi ya. Nah, ya itu. Selaras sekali sampai Selaras seirama. bajunya aja selaras. Enggak, kami enggak selaras masalah baju. Pinjem-pinjeman aja. Kan sebagai Presma dan Wapresma pasti ada pro dan kontra. Nah, gimana nih cara kakak menghadapinya? Ini pro kontra yang gimana nih? Maksudnya antara kami berdua atau antara kami dengan pandangan orang? Dengan pandangan orang. Oh, pandangan. Gimana, Win? Gini, kalau dari aku pribadi ya, nah aku selalu pegang semua orang berhak berpandangan. Jadi setiap orang punya sisinya masing-masing. Ketika kita memang punya pemikiran, ya jalankan. Dan hari ini aku teguh, aku punya pemikiran, ya ikut, ya jalankan. Gitu sih. Ya, Itu loh pandangan orang yang kita nggak bisa menepis juga, nggak bisa menapik juga. ya kalau ngambil baiknya ya, kalau dia kontra dengan kita, ya kita ambil sisi baiknya. Oh, mungkin ini kekurangan kita, ataupun apa yang harus kita lakukan dengan kontranya orang terhadap kita. Tapi benar apa yang kata Erwin tadi, yang namanya hak, orang lain punya hak. Ya. Kita nggak boleh membatas-batasi hak orang. Tapi hari ini kalau kita berbicara hak, apabila haknya sudah terjalankan, tolong kembali berkaca terhadap diri sendiri. Itu aja sih pesannya ya. Jangan hanya ingin mengkontrakan orang ya, kontra terus dengan orang, tapi tidak melirik terhadap dirinya sendiri itu seperti apa. Ya, sedikit kembali lah pro juga ya boleh gitu kan. Ya dan jujur kan sering juga masuk ke kami komentar-komentar, kritik ataupun evaluasi. Ya biasanya kami ngobrol, Win atau Bi, kita dibilang gini-gini. Nah kami coba cross check bener nggak? Kadang ada yang benar, itu jadi pembelajaran. Tapi kalau kadang ada yang nggak benar, kami bisa ngelawan itu dengan pembuktian atau pemikiran kami rasa oh ya sudah. Ya hari ini bukti nyata aja deh. Karena kalau kita omongan dengan omongan yang nggak habis-habis,
capek kan, otot dengan otot kan. Ya, hari ini otot dengan otak boleh lah. Iya. Terus sekarang kan Kak Habib udah menyerahkan masa jabatannya ke Kak Erwin, Ya. dan Kak Erwin melanjutkan masa jabatan Kak Habib sebagai Presma. Mungkin bisa dijelaskan dulu selama menjabat apa aja sih yang dilakukan? Pasti kan banyak nih yang dilakukan. Oke. Sebelumnya aku tepis dulu. Aku tidak menyerahkan sebenarnya. Karena hari ini apa yang disampaikan, kami ingin menyampaikan seperti ini. Ketika aku adalah Presma, maka Erwin adalah Presma. Ketika Erwin adalah Wapresma, maka aku adalah Wapresma. Karena ini kami satu tubuh. Hari ini kalau aku berbicaranya dari kaki ke badan, kalau Erwin dari perut ke kepala, masa iya sih kaki dengan perut bisa jalan sendiri tanpa ada badan dan kepala? Jadi kami satu tubuh, anggapan dalam struktur organisasi. Jadi seperti itu. Yang aku sampaikan adalah ini sudah kami sampaikan, sudah kami bahas, sudah kami diskusikan. Win, aku bilang sudah pasti, karena aku berbicara adalah tanggung jawab antara dua, tanggung jawab organisasi dan akademisi terhadap orang tua juga. Nah, hari ini aku bertanggung jawab atas apa yang kujanjikan terhadap orang tuaku. Dan Erwin pun mengiyakan itu. Oke, hari ini seperti apapun nanti kejadiannya, yang penting kita bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan, apa yang ingin kita jalankan. Bilang, ya inilah fakta di lapangannya. Kami tidak ada berseteru ketika Erwin sudah tahu seperti ini. Kami sudah bahas ini sebelum jadi presiden mahasiswa dan wakil presiden. Kami sudah bahas ini. Win, nanti di akhir kayaknya gini, Win. Kalau nggak sisa 2 bulan atau sisa 1 bulan, aku pasti lepas jabatan. Ya, Karena apa tadi? Hari ini aku berjanji terhadap orang tua. Janjiku adalah ada banyak gitu kan. Janji dengan kawan-kawan mahasiswa Uniska, terlepas daripada kampus Uniska ya, pejabat dan sebagainya. Aku punya janji terhadap orang tua, dan Erwin pun seperti itu, gitu loh. Ada yang harus kami selesaikan. Terus kalau pertanyaan tadi, apa sih yang sudah kami lakukan? Nah ini, bingung nggak Win? Jadi kalau dibilang banyak, nanti dibilang nggak ada. Apa ya? Kalau kawan-kawan berbicaranya formal, ya kita program pasti ada. Iya. Kawan-kawan hari ini lihat, ataupun yang tidak merasakan, cobalah datang ke kampus, silahkan rasakan vibe baru di kampus Uniska. Ya hari ini kita sama-sama menunggu sekitar berapa tahun kampus Handil, hari ini kita bisa merasakan kampus Handil. Apa yang kampus Handil minta, terkadang kita implement ya langsung. Pak, cobalah tolong BEM Uniska tekan, kami perlu lampu kalau malam. Oke, 3 hari 4 hari lampu sudah ada. Ya kan? Terlepas daripada itu bukan bentuk program kami. Karena kami hadir hari ini bukan kami yang memberikan, tapi bentuk penekanan. Nah, hari ini kalau kawan-kawan tidak bisa menekan, ya kamilah yang menekan. Nah seperti itu. Karena apa yang bisa kami berikan hari ini, kami pun mahasiswa loh gitu. Apa sih yang bisa kami berikan, kami loh mahasiswa. Ketika surat DO keluar, ya DO kami. Ya kan gitu kan. Sama-sama lah kita. Cuman program kawan-kawan bisa lihat, kalaupun nanti ingin melihat, ya di media ada ya. Seperti itu. Tapi mungkin dari perspektif Erwin ada yang ingin sampaikan. Oke, ya aku sebenarnya aku agak bingung juga kalau setiap orang ada yang nanya gini, Erwin, apa habis ini mau ngapain? Iya. Habis ini ada terobosan baru apa? Apa yang mau dibikin baru? Karena sedari awal ya tadi yang katanya ada hambatan, mungkin bagi orang hambatan nih, PJS ini hambatan, cuma bagi kami ya itu bukan hambatan karena ini sudah dipikirkan. Ini yang contoh sebagai hambatan yang bagi kami bukan hambatan karena memang sudah dipikirkan dari awal. Jadi kalau ditanya mau ngapain habis ini, kami udah ngerumusin semua dari awal, sama-sama dari awal. Setelah ini kejadian mau gimana, dan toh ini tetap Habibie tetap ikut loh, ini tetap ada di sini. Tetap membersamai ya. Tetap pada koridornya. Gimana ya? Itu cuma tulisan di atas kertas maksudnya gitu. Iya. Formalitas. Tulisan di atas kertas doang. Jadi apa yang dilaksanakan entah sebelumnya, kegiatan sebelum itu ada aku, kegiatan setelah Habibie turun itu ada Habibie. Jadi nggak ada perubahan yang berarti kalau menurut. Ya. Jadi ya gitulah kawan-kawan. Terus, kalau kawan-kawan perlu ini. Ya, terus kalau ditanya apa yang sudah kami lakukan, aku berani bertanggung jawab. Kami sudah melaksanakan apa yang memang menjadi tupoksi daripada eksekutif. Kita bicara eksekutif kan ranahnya 2, keilmuan sama minat bakat. Nah ini kalau mau duduk nanya kami apa sih keilmuan yang sudah kami berikan, ayo sini kami berikan bukti konkretnya gitu. Minat bakat, ayo sini kami berikan bukti konkretnya. Terus tambahannya yang tadi disebutkan Habibie sebagai jembatan juga. Hari ini berapa banyak yang kami coba akomodir, walaupun itu bukan kuasa kami sebenarnya, tapi kami membantu menyampaikan, membantu mendorong.
ya tetap berjalan pada koridor visi dan misi yang kami bawa. Dan diprediksi dan direncanakan. Iya, juga sudah, betul. ya. Jalankan apa yang ingin kamu Tidak ada rencanakan ya kan. Sesuai rencana sudah. Ya intinya kalau ditanya, kalau kami diminta bertanggung jawab sama visi misi kami, insya Allah kami siap. Ya, Ingat ya, dicatat. misi kami Siap siap bertanggung jawab. Ayo duduk. Gitu. Ayo duduk. Ayo kita ngobrol. Kami buktikan. 2021-2022. Kita jelaskan visi misi itu seperti apa maksudnya kan. Apakah sudah semua? Ya alhamdulillah kalau hari ini bicara sudah. Lanjut ke berkaitan juga nih Kak tentang proker. Kan di wawancara sebelumnya di berita web kami kan Kakak bilang ada 2 proker yang belum terlaksana. Oke. Jadi itu gimana nih Kak? Mau dilanjutkan dengan sisa masa jabatan ini atau gimana? Pasti. Kami berbicara konkret, kami jalankan program ini. Dengan memberikan bukti. Nih, kalau kawan-kawan perlu buktinya, tunggu aja. Iya. Tunggu aja waktunya. Karena memang sisa 1 bulan kan? Ya, Lihat di sisa 1 bulan ini terjalankan atau tidak 2 program itu. Kalau berbicaranya tidak, berarti kami ingkar dengan janji kami. Tapi kalau terjalankan, berarti itu bukti konkret yang pasti kami jalankan. Nah, seperti itu sih. ditunggu aja ya Sobat Lentera. Tunggu. Masalahnya sudah berprogres. Apa nanti kita tag aja ya PM ya? Kita lagi progressing kita tag ya. Iya. Kita tag, cobalah nanti kita tag ya. Boleh lah, Om. Kita tag ya. Boleh. Jadi diberitahuan ke orang lain. Kami lagi di mana nih? Apa yang lagi kami kerjakan? Kami tag. Langsung aja terang-terangan. Oke. Kami tag. Siap. Mungkin langsung bahas yang di question box yang kamu buat di Oke, Instagram ya. boleh. Nah, ini nih. Dari kawan-kawan Uniska nih. Katanya pihak BEM kurang melakukan konsultasi. Gimana sih Kakak mengenai Gimana? pernyataan ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Ya, memang pihak BEM kurang berkonsolidasi karena hari ini BEM itu terdiri dari BEM Universitas dan BEM Fakultas. Itu ya, yang pertama. Kalau hari ini, kalau BEM Universitas untuk ngajak bertemu terhadap kawan-kawan eksekutif fakultas mengenai apapun yang kami bahas, kayaknya kita belum membuktikan ini ya, hasil chat yang kami sampaikan. Tapi tidak menyalahkan karena hari ini kita melihat kesibukan masing-masing voksi kan. Kawan-kawan eksekutif fakultas ya silahkan. Kawan-kawan eksekutif universitas ya kami jalan sesuai dengan arah yang kami bawa. Kalaupun berbicara mengenai kurang konsolidasi, jadi begini. Pembahasan itu kan ada eksternal dan internal. Iya. Nah, hari ini kalau kita berbicaranya adalah BEM Uniska mampu ya, BEM Uniska mampu untuk mengakomodir itu tanpa konsolidasi, tapi dengan pembuktian, berarti kan alhamdulillah. Tanpa harus melibatkan kawan-kawan, kesibukan kawan-kawan, tanpa harus mengambil waktu kawan-kawan dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang kawan-kawan minta, hari ini kita coba akomodir. Kalaupun bisa, sudah kami gas. Tapi kalau kami merasa tidak bisa, pasti kami konsolidasikan. Bagaimana sih? Kami perlu cara loh, kami perlu bantuan dan sebagainya. Nah itu. Kalaupun berbicaranya adalah sudah, kami sudah mengajak. Kami sudah mengajak. Nah itu pertanyaannya adalah konsolidasi yang seperti apa dulu nih? Ya. Tuh. Mau nambahkan ya? Jadi kami punya satu teori yang sama. Jadi kalau katanya Sun Tzu, petarung yang hebat itu bukan petarung yang memenangkan banyak peperangan, Ya. tapi yang menang tanpa peperangan. Artinya hari ini itu yang coba kami buktikan. Tanpa perlu peperangan, kami masih bisa mengakomodir. Ya. Tanpa perlu melibatkan kawan-kawan untuk peperangan. Nah, Pun kalau ditanya konsolidasi melibatkan kawan-kawan ormawa atau enggak, hari ini kita jangan kepatok sama konsolidasi yang formal. Kami sering kok datang ke rumah sekre-sekre ormawa, kami nanya, kami dari situ dapat banyak pandangan, dan itu yang kami bawa juga. Nah ini kan kita poinnya bukan eksistensi soal hadir di dalam forum, tapi apa substansi yang memang diberikan dari tiap-tiap ormawa, ya itu kan coba kami tampung juga semua, kami sampaikan. Itu sih. Tapi ada nih satu dari UKM BEM sendiri bilang bahwa kurang katanya. Ya, Si siapa nih? Dari segi listrik dan Oke. berkegiatan 24 jam kayak mungkin kayak kurang. Baru kejawab tuh kemarin. ya terima kasih ya. Terlepas daripada itu sudah terjawab ya. Kalau kita berbicara pembuktian, yang namanya sabar itu perihal waktu. Ya, yang namanya sabar itu perihal waktu. Jadi kalau kawan-kawan hari ini memahami birokrasi, eskalasi dan administrasi, kita melihat waktu. Oh pas nggak nih? Kalau kita ini mohon maaf ya, bukan membandingkan. Kalau kita gas terus, Ya. rusak ini keadaan ini. Sedangkan kami membawa adalah pembaharuan.
yang kita jalankan eskalasinya, kita jalankan administrasinya, kita jalankan birokrasinya, kita pakai analisisnya. Jadi kita berbicara pakai teori. Kalau kita gas tanpa strategi, mati kami Pak, seriusan. Kita perang tanpa strategi, habis pasukanku. Iya kan? Nah jadi hari ini kita perlu yang namanya strategi yang matang. Jadi hanya berbicara soal waktu, yang namanya sabar perihal waktu. Tapi hari ini kami buktikan, apa sih yang belum? Ya, apa sih yang belum? Kira-kira. Terlepas daripada itu, bahkan sudah 2 atau 3 kali kami jalankan, minta perbaikan. Sekali udah, 2 kali, 3 kali. Bahkan ketika memang itu perlu, Pak utamakan ini, tolong dong utamakan ini, utamakan ini. Hari ini kawan-kawan merasa kepanasan ketika duduk di ini. Itu kami perjuangkan loh. Payung dan kursi. Iya, oh ini dari humas katanya. Iya memang dari humas, tapi yang kami perjuangkan dilihat di situ dong. Karena kami kembalikan, kami nggak punya kuasa untuk memberikan itu dalam bentuk anggaran yang nyata. Bentuk kami adalah jembatani. Kawan-kawan merasa kepanasan dalam sekret, oh perlu udara di luar. Pak tolong dong, ini nggak cuma 1 bulan loh. 6 bulan yang lalu perihal ini ada. Hari ini kita implementasikan. Karena apa? Berbicaranya adalah untuk kedepannya, bukan untuk yang merasakan sekarang. Adik-adik selanjutnya, generasi yang selanjutnya. Apa sih yang sudah dihasilkan oleh periode sebelumnya? Itu yang namanya pembuktian. Kalau dilihat hari ini bukan pembuktian, itu namanya proses perjalanan. Gitu ya nggak tadi? Poin pentingnya ya sabar. Sabar. Kami ada yang namanya prioritas isu. Ya. Hari ini kalau kami bergerak pengen jor-joran buk langsung semua isu bisa. Tapi yang terakomodir ataupun yang diaminkan sama birokrat di atas ya paling 1-2. Iya. Tapi coba kalau kita misalnya berangsur-angsur, ibarat cicilan nih, kita kasih dulu satu kan. Gampang aja. Oke aja. Oke, terus 2. berlanjut kita satu lagi. Akhirnya pokoknya satu periode itu semua kakomodir. Contoh kecil, kalau dibilang kami cuma diam, nggak diam kok. Pokoknya setiap ada keluhan kecil aja. Masalah bendera universitas yang susah katanya dipinjam. Kemarin kami langsung datang ke Kabak, datang Pak Rotik. Katanya nanti bakal dikasih 1 ormawa 1 bendera. Nah kan, artinya ya itulah kami main di belakang, nggak perlu terlihat. Tahu Jenderal Sudirman kan? Nah Jenderal Sudirman tuh perangnya nggak belak-belakan. Dia gerilyawan. Karena dia memahami lingkungan. Ya hari ini kami bergerak sebagai teorinya Jenderal Sudirman. Kami pahami ini masalahnya kemana arahnya. Oh WR2. Ini kemana? Enggak, kita blok temukan dalam audiensi semua WR. Enggak dapat. Kita punya naskah jua yang kami perjuangkan. Bangku besi. Alhamdulillah enggak? Iyalah, alhamdulillah gitu. Hanya kami pun bersyukur. Kami tidak merasakan bangku itu. Iya kan? Ya itulah. Jadi ada prioritas isu yang coba kami mapping. Terus kan tadi Kak bilang nih kayak sering ke sekre-sekre Iya. bertanya apa keluhan gitu. Tapi masih ada yang bilang nih Kak, permasalahan Ormawa masih kurang ditindaklanjuti. Karena dari pihak dari BEM lebih fokus sama prokernya, terutama kegiatan yang bersifat eksternal. Oke. Ya, terima kasih atas statement tersebut. Hari ini boleh dilihatlah berapa kali kami aksi keluar. Apakah sebanyak dulu? Apakah prioritas kami di luar? Ternyata kalau kami akumulasikan ya 60 perbanding 40, 60 internal, 40 luar. Karena kalau berbicara kewajiban BEM itu adalah untuk internal dan eksternal. Tidak terfokus 100% untuk internal. Tolong bikin pola tersebut. Perbandingan kewajiban, kami prioritaskan internal. Nah, jadi kalau dilihat kami terlalu fokus dengan program, nantilah lihatlah program kami banyak atau tidak. Apakah kami fokus dengan keinginan kawan-kawan atau terhadap program kami. Nah, hari ini program kami sedikit, tapi sesuai dengan visi misi ya. Kami prioritaskan keislaman. Mungkin kawan-kawan lihat, baru jadi di bulan puasa. Apakah program kami tidak sesuai dengan visi misi? Itu tadi kami berjalan terhadap koridor. Apakah setiap program kami harus kami sesuaikan dengan apa keinginan kawan-kawan? Kan tidak. Kami punya visi misi yang kami bangun, janji-janji yang kami bangun. Nah, kami kan prioritas juga ke situ. Punya pembagian dalam prioritas. Keinginan kawan-kawan kita coba realisasikan. Visi misi kami jalankan sesuai pada koridornya. Kami utamakan juga dengan program-program tersebut. Karena nanti ditanya mana pembuktian terhadap visi misi ini, nanti gini katanya nggak jalan. Nah itulah yang namanya pandangan kalau kita dengarkan semua.
mati kutu kami diam di tempat. Nah, kalau masih merasa kurang puas langsung aja Ya. kontak. Chat aja, chat aja. Buka kok. Chat aja, chat DM pribadi aja. aja, chat pribadi aja. Apa sih yang menurut kawan-kawan kurang? Terlepas daripada kekurangannya manusiawi. Kusampaikan tadi statementnya adalah kami ini mahasiswa juga. Ketika surat DO keluar maka kami keluar. Nah hari ini pertanyaannya, ketika surat DO keluar apakah kawan-kawan membantu untuk menahan kami? Paling udahlah biarin aja lah. Ya kan kira-kira gitulah kan. Jadi kami berbicara feedback juga terhadap diri sendiri. Nah itu. Dari question box nih kak, Hmm. apa aja fasilitas yang sudah diberikan untuk Ormawa? Oke, Kita nggak memberikan lah. kami tidak memberikan. Karena Tapi kami bukan perjuangkan. Yang Ini aku sampaikan ini hasil diskusi aku dengan Erwin. Kawan-kawan lihat nggak hari ini berapa fakultas yang sudah dibagi dengan gedung-gedungnya masing-masing, ya kan? Itu bentuk perjuangan hasil pertemuan dengan dekan-dekan. Dulu kita campur aduk, lantai 1 siapa, lantai 2 siapa, lantai 3 siapa. Hari per gedung, alhamdulillah, karena terbangunnya gedung Handil. Itu nggak semena-mena dipindah-pindah, hasil rapat, ada pertemuan, dan aku hadir, ikut membersamai, bahkan aku bertanya dengan dekan-dekan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat hari ini per fakultas udah punya belum auditorium tersendiri. Kalaupun masih belum bahasanya auditorium, tapi punya ruang tersendiri. Itu hasil contoh penekanan melihat, oh fakultas hukum keren nih, coba kita arahkan ke fakultas lain-lain. Kami datangi dekannya, kami datangi pejabat, kami diskusi. Bentuk kami adalah kita apa ya bahasanya, datang dengan baik-baik, silaturahmi. Kami berikan dengan baik-baik. Kalaupun nanti jawaban seperti ya kami tunggu Pak seperti apa, kami tunggu Bu seperti apa. Tapi hari ini mungkin kalian bisa lihat kan, ruang seminar ataupun ruang yang bisa dipakai untuk orang banyak, berapa fakultas sudah ada, ya kan? Nah, itu bisa dirasakan kan. Jadi jangan terlalu jauh lah kalau berpikir. Kami nggak punya hak kuasa. Tapi kalau mengenai fasilitas yang lainnya, mungkin kalian rasakan lah. Baru menjabat ya, berapa banyak perbaikan yang sudah dilakukan untuk universitas. Bentuk evaluasi. Terlepas daripada itu, oh kamu nih klamer, bukan klamer. Kami tidak klamer, kami datang. Kalau tidak percaya, datanglah dengan pihak-pihak yang di situ. Apakah benar BEM Uniska datang memberikan penekanan ini diperbaiki? Silakan tanyakan. Karena kalau berbicaranya dari satu pihak dari kami nanti dikira klamer kami. Silakan tanyakan. Kalau tidak percaya dengan dekan-dekan silakan tanyakan. Dengan pihak WR silakan tanyakan. Apakah kami tidak ada penekanan terhadap fasilitas kampus? Nah, silakan Pak Opres. Nah, Udah lengkap ya. Jadi prinsip kami dari awal, kami nggak mau klaim-klaiman. Biar lihat sendiri. Silahkan lihat buktinya gitu. Kalau emang nggak percaya ya silahkan datangi pihak terkait. Kami nggak mau bicara. Kalau ditanya misalnya ditanya gini, kami nggak mau ngejelasin secara detail apa yang kami kasih. Nanti kesannya kami objektif lah, Iya. subjektif. Jadi kalau mau tahu gimana konkretnya ya silahkan lah didatangi siapa yang memang pihak terkait, kawan-kawan terlibat dalam hal itu, tentang fasilitas itu ada. Coba tanya lah, ada nggak peran BEM Uniska? Aku berani jamin ada. Gitu sih. karena berbicara peran. Hari ini kami bentuk penokohan, peran saja. Iya. Nggak ada kuasa kami, tapi peran. Peran kami adalah bentuk penekanan, pemberian solusi dan sebagainya. Kita sampaikan. Adanya WR1 sampai WR4 kita jalankan semua tuh kebijakan dari WR1 WR4 sampai dekan-dekan fakultas, sampai stakeholder di bawah dari pihak-pihak WR. Nah, jadi kalau mau lihat bukti nyata, Ya. rasakan kampusnya sekarang, ya kan? Rasakan vibe yang berbeda di kampus, dan silakan kalau ingin berbicara menanya dengan pihak terkait silakan, kami persilakan. Bahkan kami tidak ada untuk Pak nanti jawab gini ya, enggak, silakan. Nanti ceklah data chat kami ada, kami bilang itu enggak. Terlepas daripada itu, kawan-kawan terlebih dahulu silakan tanyakan. Kami tidak ingin klaim-klaim. Kalau untuk ruang seminar per fakultas itu ada Kak. Nah, untuk ruang seminar per fakultas itu apakah hanya untuk khusus fakultas tersebut atau boleh digunakan dari UKM-UKM lain? Ya, jadi gini, kita punya administrasi, kita punya birokrasi. Silahkan jalankan aturan yang ada. Sama aturannya seperti dahulu, setiap kita samakan ruang itu dengan kelas. Kalau kita mau pakai kelas ini, yang punya fakultas ini maka izinnya kemana? Fakultas. Iya, seperti itu ya. Jalankan administrasi tersebut. Kalau berbicara harus untuk fakultas ini saja tidak. Ini ada ya untuk semua mahasiswa Uniska.
terlepas dia daripada fakultas apapun itu. Tapi itu tadi kembali kepada kualitas administratif, boleh ataupun tidaknya silahkan tanyakan dengan administrasi yang ada. Tapi sejauh ini jalannya masih sama, kita sama seperti minjem ruangan seperti biasanya di fakultas mana, yaitu kita izin ke sana. Tetap informasinya ke WR3 juga atau ke Kabak juga, itu samalah. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke, terakhir nih. Terakhir aja. Oh, udah terakhir aja nih. Kira banyak mystery box tadi kan. Question box tadi tuh nah. Menurut kakak apa sih sisi positif dan negatif dari kinerja BEM tahun sebelumnya dan tahun ini? Menilai. Aduh. Oke. Dan sisi negatif yang tahun ini bisa diperbaiki mungkin ke depannya ya kan? Nih, silakan Pak. Selanjutnya. juga harapannya untuk periode selanjutnya gimana? Oh, oke. Silakan Pak. Gimana ya? Bawa minum dulu ya. Coba minum dulu kak. Jadi kita menilai memang sebelum, saat ini, dan sesudah. Iya, Iya. harapan sesudah. Untuk yang sebelum, sebenarnya aku nggak banyak komentar. Aku yakin setiap orang yang katanya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tahun kemarin memang masa-masa ya orang-orang kemarin. Apakah kinerjanya bagus? Aku yakin itu sudah semaksimal mungkin apa yang memang mereka pikirkan. Dan aku ya bagiku itu sudah, mereka nggak mungkin orang-orang, karena orang eksekutif itu orang-orang pilihan. Aku yakin aku pegang satu hal itu, mereka nggak mungkin menyelewengkan hal itu. Mereka pasti sudah semaksimal mungkin. Pun masalah hasil, aku paham gimana tata cara berproses, aku paham gimana caranya memperjuangkan. Pun kalau misalnya hasilnya belum sesuai, aku cuma ngambil poin, aku yakin mereka sudah maksimal. Gitu sih. Terus kalau tahun ini gimana? Ya nggak bisa dilepaskan lagi dari mereka tahun-tahun kemarin. Bahkan kami ambilnya 5 tahun ke belakang. Hadirnya kami di sini dari pembelajaran 5 tahun ke belakang. Jadinya hari ini adalah hasil belajar daripada periode-periode sebelumnya. Terus gimana ke depannya? Ya belajar dari periode sebelumnya gitu lagi. Karena hidup ini ya pembelajaran gitu loh. Pengalaman Itu guru sih. terbaik adalah pengalaman kan. Kalaupun berbicara mengenai sebelumnya ya, ini aku ya. Karena aku kabinet sebelumnya. Aku ini Menteri Ekonomi dan Koperasi, Kabinet Mahakarya. Oh. Ya. Karena aku berkutat di dalamnya, aku melihat kejadian fakta di dalamnya. Orang-orang di dalamnya maksimal. Mereka bekerja sesuai dengan program, sesuai dengan arah kementerian, sesuai dengan fokus mereka. Kalaupun kalau berbicaranya kekurangan dan kelebihan, ya itu tadi sih aku fokus kepada masa. Mungkin belum masanya untuk bagus, ya bisa jadi, atau memang sudah maksimal. Ya itu tadi kalau bisa berbicara maksimal, yang namanya pandangan dan penilaian orang lain ya silahkan. Karena itu hak mereka untuk menilai, memberikan pandangan. Tapi kalau aku sampaikan, kami hadir hari ini sesuai apa yang disampaikan oleh Erwin, hasil pembaruan, pembelajaran yang kami ambil 5 tahun ke belakang. Karena kalau nanti dibilang kami mengevaluasi, tidak, karena kami hadirnya dari pembaruan. Yang baik kita jalankan tetap, yang kurang baik kita perbaiki, yang buruk kita hilangkan. Nah gitu. Untuk ke depan, Kalau untuk ke depan, Harapannya. harapanku untuk ke depan apa ya? Ini yang paling penting adalah kalau bisa, kalau bisa sih ya, jangan beda jauh lah dari Sakajuang gitu. Wah. Jangan beda jauh. Iya, maksudnya jangan beda jauh itu, aku yakin orang-orang yang ke depan nanti belajar banyak dari Sakajuang juga. Iya. Semoga lebih baik aja Ya. gitu ya. karena gini loh, ibarat pemerintahan aja mereka punya yang namanya rencana pembangunan berkelanjutan. Nah, Nggak cukup 1 tahun gitu loh. Iya. Maksudnya hari ini kita bicara soal ini, nanti tahun depan lain lagi kan iya, nggak tuntas kan? akhirnya nanggung semua. Nanggung. Kira-kira kalau disuruh 2 tahun gimana, mau nggak? Aduh. Jadi gini, nah ini pertanyaan menjebak. Kalau berbicara mau ataupun tidak, kami ini adalah orang yang jalan sesuai dengan konstitusi yang ada, ya. Aturan yang ada. Kami loh menjalankan, berarti kami memperjuangkan. Jadi hari ini kalau konstitusinya seperti itu, ya sudah. Tapi kalau ditanya konstitusi kalau konstitusinya berubah, ya ayo. Kalau konstitusinya berubah. Kalau karena kita berjalan atas konstitusi. Konstitusi hari ini 1 tahun berjalan ya udah cukup bagi kami.
Nah, kalau bicara puas ataupun tidak, kami merasa cukup puas terhadap apa yang kami jalankan atas diri sendiri. Karena kami adalah individu merdeka yang nggak Siap, benar. gitu. Wis dari saya. Wis. Berarti sejauh ini mungkin sudah terjawab ya. Iya. Kalau mungkin masih resah bisa Chat aja lah, langsung. boleh. Langsung chat Atau bawa aja, kami guys. ngopi-ngopi kan kami ini. Bawa nongki. Iya, bebas. Ayo Ngobrol mahasiswa santai. angkatan berapapun kalau perlu kami ikut ngopi dengan kawan-kawan, diskusi dengan kawan-kawan, ajak aja DM, chat ayo. Habis ini langsung banyak mendem nah kak. Ya, silakan. Iya. Silakan DM, silakan chat di mana, tapi nggak semua kami datangi ya. Oh. Tergantung jadwal kami. Oh, bisa atau tidaknya tergantung juga. Gitu. Mungkin ada Semua yang sudah terjawab. ingin disampaikan. Oh ya, ini kami berdua ya. Ya. Jadi yang pasti walaupun dalam sisa waktu yang sedikit, yang pasti kami ingin mengucapkan yang pertama adalah mohon maaf dari segala bentuk kekurangan kami. Kabinet Saka Juang ini hadir, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, kami mohon maaf. Itu yang paling pertama. Yang kedua, berterima kasih. Kami berterima kasih terhadap stakeholder terkait, baik dari dekan-dekan fakultas, dosen-dosen, wakil rektor, termasuk rektor, yayasan, dan stakeholder di bawahnya, humas, kabak, dan semuanya. Kayak mengucapkan terima kasih banyak. Telah berkolaborasi nyata dengan kawan-kawan Uniska Kabinet Saka Juang. Kami selalu berkoordinasi dan pihak-pihak tersebut terbuka atas koordinasi. Ya, itulah bentuk kami berterima kasihnya hari ini. Mungkin kalaupun kami harus berdatang satu-satu, nanti kami coba datang satu-satu. Tapi hari ini kami sampaikan, dan seluruh mahasiswa Uniska, seluruh mahasiswa Uniska, Orma Uniska yang mendukung, membersamai program dan melihat kinerja kami selama kurang dari 1 tahun, 7 bulan lebih. Nah, 7 bulan lebih dikit. Dan sesuai dengan koridor kami legowo. Kami tidak ingin nambah dan sebagainya. Kami tidak ingin merusak regenerasi. Silahkan lanjutkan untuk kawan-kawan selanjutnya. Berkiprahlah, kibarkan sayapmu, berikan bukti konkret kalian. Nah, terlepas daripada itu, itulah kekurangan dan kelebihan yang kami miliki. Ada tambahan. Oke. Izin. Sama sebenarnya 2 poin. Pertama maaf, terus terima kasih. Inilah kami, Habibie Erwin. Kalau ditanya apakah tahun ini hasilnya maksimal, saya bilang enggak. Ya. Tapi apakah usaha kami maksimal, kami berani jamin 100% kami maksimal. Jadi inilah kami, inilah yang bisa kami berikan, walaupun belum selesai sebenarnya. Ya. Masih ada 1 bulan ini. Iya. Jadi ya kami banyak-banyak mohon maaf. Pun buat ke depan, kami selalu percaya kalau bicara hari ini tataran presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa itu adalah salah satu bukti konkret daripada pengabdian. Pengabdian kemana? Pengabdian ke kampus. Jadi hari ini kalau kita bicara pengabdian, sebenarnya semua orang yang namanya mahasiswa Uniska berhak atau bahkan berkewajiban buat pengabdi. Jadi kalau ditanya siapa yang berhak buat tahun depan, semua orang berhak. Karena ini bicara pengabdian. Semoga untuk 1 bulan ke depannya lebih maksimal lagi ya. Amin. Bisa Dan 2 program semangat. ya, tunggu ya. Dan semoga Tunggu ya, guys. semua puas ya. Ya, tunggu ya. Nanti kami tag. Kami lagi di mana, lagi ngurus apa, kami tag. Terima kasih. Ya. Mungkin udah selesai nih Oke. podcastnya. Terima kasih buat Kak Erwin, Kak Habibie Ya. sudah menyempatkan. Terima kasih banyak juga nih Terima kasih udah banyak. mau bertanya dengan kami. Iya. Karena bukti konkretnya adalah bertanya langsung. Komen-komen Kita- aja. Closing dulu. Oke. 3. Salam redaksi.